biar enak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat ya di soal UN ini. Kelihatan nggak ini tulisannya? Kecilan ya? Nah. Ini. Kelihatan? Kandano, TKA, Hana? Kelihatan nggak ini? Kelihatan, Bu. Oke. Biasanya untuk soal UN ini dimulai dari mengurutkan pecahan terkecil ke terbesar dari bilangan 0,655% dan seterusnya. Masih ingat nggak caranya untuk mengurutkan bilangan? Paling gampang itu kita ubah bentuknya menjadi ini dulu, pecahan, bukan pecahan, desimal dulu. Jadi misalnya untuk yang nomor 1 ini, ada 0,6, 0,6 kan berarti sudah desimal. Kalau 55% berarti desimalnya berapa? 0,5. Maka sama aja 55 per 100 kan ya. Berarti sama aja 0,55. Ini ya. 55 per 100 itu 0,55. Kalau 2/3 ini kita bisa pakai pembagian 2/3 berarti 0, berapa ini? Berapa, nah? 6 ya. 6 kali 3 18. 2 lagi ya, berarti 0,67 lah, sekitar 2/3 itu. Kemudian yang terakhir 0,58. Nah, enak kan kalau sudah jadi 0, semua, kita tinggal mengurutkan. Berarti yang paling kecil berapa, berapa? Yang paling kecil 0,55. 0,55. Terus habis itu 0,58. 0,58. Oh, sudah lihat ya jawabannya ya, ada di yang A. Gitu ya. Ini kalau Ya, mau Bu. di screenshot boleh, atau kalau nggak screenshot nanti lihat di YouTube ya. Saya hapus boleh? Mana? Boleh, Bu. Dari code-nya yang nomor 2. Nilai dari, ini belum saya ajarkan, ini di materi kelas 3 ini. 3 akar 3 pangkat 2. Ini sebenarnya ada hubungannya sama perpangkatan kemarin. Oke. Saya ingatkan lagi ya, kalau ada pangkat negatif seperti ini, ada pangkat negatif, itu artinya harus diubah menjadi positif dengan cara dikasih 1/, gitu ya. 3 akar gini. Jadi negatifnya hilang, berubah jadi 1/. Maka pilihan jawabannya antara B sama C. Gitu ya, Ana ya. Step berikutnya, sekarang kan ada pangkat 2 di luar. Maka ini kita harus pangkatkan 2 masing-masing. Berarti yang pertama 3 pangkat 2. Berarti ini sama aja 1/3 pangkat 2. Kayak gini. Kemudian akar 3 dipangkat 2. Oke. 3 pangkat 2 gampang. 9. Sekarang kalau akar 3 pangkat 2, ya sama aja akar 2-nya masuk ke 3 ya, berarti akar 9. Akar 9 berapa, Hana? 3. 3, betul. Oke. Jadi kalau bentuknya akar ini sebenarnya, coba perhatikan, ini kan akar 3 di pangkat 2 gini kan. Nanti ending-endingnya malah jadi bilangan 3. Berarti sebenarnya akar sama pangkat 2 itu kayak coret-mencoret gitu loh. Oke. Berarti 1 per, berapa ini jawabannya? 1 per 27. Begitu. Saya tak kasih soal yang mirip lah misalnya. Misalnya ini agak beda. Misalnya saya punya
2 akar 2 pangkat minus 2. Berarti jawabannya tadi apa? 1 per 2 akar 2 pangkat 2. Jadi bilangan negatifnya dihilangkan dulu. Habis itu semuanya dipangkatkan 2. Jadi 1 per 2 pangkat 2. Akar 2 dipangkatkan 2. Kalau yang tadi kita belajar, kan coret-coret tuh. Akar sama pangkat 2. Coret-coret. Berarti sisanya tinggal 1 per berapa, nah? 4. 4 dikali 2. 2. 1 per 8. Jadi kalau kalian ketemu soal yang seperti ini, maka stepnya kayak gini. Oke? Ini sama Hana mau di screenshot apa langsung aja? Langsung aja Bu, nanti dilihat di YouTube aja. Berikutnya, sekarang yang soal nomor berikutnya. Hasil dari 3 akar 7 dikali akar 8 ditambah 5 akar 14. Ini pelajarannya sama di kelas 3, tapi saya kasih tahu aja. Jadi kalau ada bentuk akar, ini ya, ini kan 3 akar 7, terus ini akar 8, dijumlahkan dengan bentuk akar juga. Maka sama seperti biasanya, perkalian itu harus didahulukan. Perkalian ini harus didahulukan, jangan dijumlah dulu, harus dikalikan dulu. Dan yang berlaku di dalam akar, ini di dalam akar harus dikalikan dengan yang di dalam akar. Yang di luar akar jangan ikut-ikutan. Berarti yang di luar akar kan cuma 3, jadi 3-nya tetap. Sekarang yang ada di dalam akar, 7 sama 8 dikalikan. Berapakah itu? Kalau 8-nya berapa ya? 54 nggak sih? Iya, nah. Iya. 56. 56. 56 ya. Oke. Habis itu step berikutnya yang di dalam akar sudah dikali, tapi kan di dalam akar satunya 56, satunya 14. Ini kan beda bilangan gitu. Maka yang harus kita lakukan adalah kita breakdown 56 ini menjadi perkalian antara 14 dikali sesuatu. Jadi supaya yang sesuatunya ini bisa keluar. Kira-kira 14 kali berapa? 56 itu. 4. 4. Jadi kita break jadinya 3 akar 4 kali 14. Akar 4 ada nggak hasilnya? Akar 4 berapakah akar 4? Akar 4 itu berapa akar 4? Ayo. Akar 9 itu 3, berarti akar 4 itu 2. Berarti yang 4 ini keluar dari akar menjadi 2, akar 4 jadi 2. Sisanya yang ada tinggal akar 14, karena akar 14 kan nggak bisa keluar. Oke. Kita selesaikan 2 ini diapakan sama 3? Ya dikali. 3 kali 2? 6. Ditambah 5 akar 14. Berapakah 6 akar 14 ditambah 5 akar 14? Sama kayak aljabar, yang dijumlahkan cuman bagian depannya aja. Berarti berapa? 6 sama 5? 11 ya. 11 akar 4. Jadi gitu. Dalam akar itu kalau penjumlahan hanya bilangan yang mepet sama akarnya yang dijumlahkan. Di dalam akar tetap. Oke. Tapi kalau dia dikali, mana ini? Itu. Kalau dikali, ya dikali biasa. Tapi kalau dijumlah tetap nggak ada bedanya. Gitu ya. Berikutnya, ini sama kayak pelajaran biasanya.
Pada tes kemampuan matematika, skor total ditentukan dengan aturan apa ini? 4 untuk jawaban benar, jadi dapat 4 kalau benar, terus apa lagi? Minus 2 kalau salah, terus minus 1 kalau tidak dijawab. Dari berapa ini? Dari 50 soal yang diberikan Amir hanya menjawab 48 soal. Gak tahu yang salah, gak tahu yang benar. Pokoknya cuma 8 soal, 48 yang dikerjakan. Berarti yang tidak dikerjakan ada berapa soal, Hana? 2. 2 soal tidak dikerjakan. Kemudian dapat skor 100. Pertanyaannya adalah banyak soal yang dijawab dengan benar. Wah, ini kayaknya bisa ya. Nah, kita kira-kira aja lah ya. Kita kan nggak tahu yang benar berapa, yang salah juga nggak tahu. Tapi yang jelas yang tidak dijawab ada 2. Ini ya. Berarti nanti, oh dicoba-coba sih kalau ini. Coba-coba aja. Berarti yang 48 soal ini, oh enak coba-coba aja nah. Jadi kita coba ya, kalau misalnya 25 soal benar. Mana? 25 soal benar, berarti berapa soal salah, Hana? 248 kurangi 25, berarti 23 salah ya. Kalau benar dikali 4, kalau benar dikali 4 berarti 100. Terus kalau salah dikali 2, dikali minus 2, berarti sama aja dikurangi 46 gitu ya. Pasti skornya nggak mungkin 100. Oke? Jawaban A pasti salah. Gitu ya, Ana ya? Coba sih kalau yang B. Kalau 33 benar, berarti yang salah berapa? 15. 15 salah. Benar dikali 4, berarti 33 dikali 4. 33 kali 4. Jadi 132. Gini ya. Kemudian kalau salah dikali 2. Dikali minus 2, sorry. Minus 2 berarti sama aja dikurangi 30. Gitu kan ya? Kemudian ada 2 soal yang nggak dijawab. Yang nggak dijawab 2 dikali minus 1. Berarti jawabannya 1. Oke. Ada pertanyaan, Hana? Sampai sini? Enggak, Bu. Bisa ya ini kira-kira? Oke, kita dulu. Kita pindah ke soal berikutnya. Ini saya kok lupa ini. Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei, hari Selasa, maka 17 Agustus apa ini? Mohon maaf saya lupa. Kita skip dulu. Lupa sekali. Nomor 6. Seorang pemborong mampu menyelesaikan pekerjaannya selama 4. Ini sama kayak tadi ya. 49 hari dengan 64 pekerja. Terus karena sesuatu hal, pekerjaan itu harus selesai dalam waktu 28 hari. Oh, berarti gak ada break-breakan ya. Pokoknya ya apa caranya harus selesai dalam 28 hari. Berarti kita butuh berapa banyak pekerja yang apa nih? Yang harus ditambah. Oke, berarti ini perbandingan senilai atau berbalik nilai ya, Nah? Perbandingan senilai. Berbalik nilai ya. Ini berbalik nilai. Kenapa kok berbalik nilai, Hana? Karena kalau berbalik nilai itu semakin banyak waktu yang dibutuhkan itu, maka semakin sedikit yang jadi kebalik gitu loh. Kalau waktunya lebih panjang,
maka pekerjaannya ya lebih sedikit. Kan logikanya kalau kita bangun rumah, kalau yang kerja banyak, bangun rumah loh ya, bangun rumah. Kalau kerja banyak kan selesainya lebih cepat. Kayak gitu. Nah, kalau perbandingan senilai, ya kalau kita beli 5.000 sama beli 10.000, nanti kan lebih banyak 10.000. Kayak gitu. Itu ya, Nah ya. Jadi kalau kayak pembangunan kayak ini tadi, ya ini namanya perbandingan berbalik nilai. Nah, karena begitu, kalau 49 hari butuhnya 64 pekerja, logikanya kalau 28 hari, maka kita butuh lebih banyak pekerja kan? Soalnya waktunya harus selesai berarti ayo pokoknya pekerjaannya harus lebih banyak gitu. Pekerjanya harus banyak orang. Nah, karena ini adalah perbandingan berbalik nilai, maka perbandingannya adalah berapa per berapa? 49/28 sama dengan X per 64. Oke, bagus. Dibalik. Oke, sekarang dikali silang, ya, dikali silang. Jadinya 28X sama dengan 64 kali 9. Jadi dibagi 28. 28 sama 49 bisa nggak sih dicoret ini kayaknya? Bagi 7 bisa nggak? Bagi 7. 28 bagi 7, 4. 49 bagi 7, 7 kan ya? 7. Habis itu 64 bagi 4. 64 bagi 4, 1, 16 ya. Ya, 16. Oke. Kayaknya 16 deh. Nanti salah. 64 bagi 4, 1, 4, 2, 4. Ya, 16. Nah, berarti tinggal 16 dikali 7. Berapa 16 kali 7 itu? 6 kali 7, 24. Berarti X sama dengan 112. Berarti untuk 28 hari butuh 112 pekerja. Tuh. Padahal kan sudah ada 64 pekerja. Berarti tambahannya adalah 112 dikurangi 64. Apa ini 112 dikurangi 64? 48. Gitu ya. 48 pekerja. Oke. Berikutnya. Diketahui A sama dengan 2/3I. Sedangkan I 2/5R. Berarti perbandingan A banding I banding R adalah, ini sebenarnya sama kayak kemarin perbandingan bertingkat, cuman ini karena UN ya, jadi soalnya agak diubah. A sama dengan 2/3I itu sama saja A banding I, ini tak pindah ke sana ya. A banding I sama dengan 2/3. Gitu ya. Ini juga sama. Berarti apa ini? I banding R sama dengan 2/5. Nah, kita kemarin belajar kalau pas perbandingan bertingkat itu, ini tapi kalau kita kemarin belajarnya kan ke samping kan ya. Gini, jadi nggak pecahan kayak gini. I banding R sama dengan 2/5. Yang sama itu apa? Yang sama I ya. Berarti kan 2 sama 3 ini harus dicari KPK-nya. Berapa KPK-nya? KPK-nya 2 sama 3 berapa? 6. KPK-nya kan 6. Supaya 6 berarti 3 ini harus dikali 2. Ya. 2. Kalau yang ini 2 supaya jadi 6 harus dikali 3. Nah, berarti pertanyaannya kalau A banding I banding R, kalau I kan sudah ketemu tadi KPK-nya 6.
Berarti kalau A berapa, Hana? A-nya kan 2. Harus dikali 4. Berarti 4. Kalau R berarti 15. 15. Jadi jawabannya adalah 4 banding 6 banding 15. Ini ya. Yang C. Tapi memang stepnya ini dibikin gini, jadi gak kayak kita biasanya yang langsung. Berikutnya, nah ini ada. Seorang pemborong akan membangun kantor berukuran 25 kali 20 meter. Oh ya Allah, ini belum saya ajarkan ini. Ya. 20 meter. Kemudian denah kantor, ini asli ya, ukuran asli. Denah kantor itu ukurannya 10 cm kali 8 cm. Ini denah. Pertanyaannya, skalanya berapa? Nah, ini biasanya kalau perbandingan dan skala itu biasanya denah dibagi asli. Maksudnya kayak luasnya denah dibagi luas aslinya. Denahnya kan 10 kali 8 cm kan. Kalau asli berarti 25 kali 20 cm kuadrat. Kita kalikan aja. Kok cm? Meter. Kita kalikan 10 kali 8. 80 cm kuadrat. 25 kali 20. 500. 500 meter kuadrat. Nah, biar setara harus sama-sama dalam bentuk senti. Meter ke senti itu turun berapa ya? KM, DK, meter, desi, senti turun 2 ya? Ya, turun 2. Berarti kalau turun 2 ya karena kuadrat ya, jadi kalau turun 2 berarti kita nambah nolnya double. Ini. Apa saya yang disalahin? Kebanyakan deh. Jadi kayak kita nambah 2, coba sih kalau gini. Centimeter kuadrat. Berarti kalau kita sederhanakan, berapakah ini? 8 dibagi 5.000. Langsung aja lah, bagian biasa aja ya, bagi 8. Bagi 2 aja. Bagi 2, 8 bagi 2, 4. 5.000 bagi 2, 2.500. Kayaknya saya yang salah deh ini, kok nggak ada jawabannya. Iya, nggak ada jawabannya. Maaf. Untuk yang ini kayaknya kita skip dulu ya. Ini saya takut salah deh cara saya nanti. Kita skip dulu aja ya. Terus kita masuk ke nomor berikutnya. Coba aja baca, Hana, diketahui. Diketahui rumus suku ke N suatu barisan adalah UN sama dengan 10N ditambah 3 hasil. Berapa itu? Penjumlahan nilai suku ke-22 dan ke-24 ada. Jadi ini adalah rumus suku UN, itu artinya suku ke N gitu. Ini kebetulan soalnya begini ya. Jadi kalau ada UN artinya apa? Suku ke N. Jadi kalau misalnya ditanya, berapakah suku ke-22? Ya berarti kita ubah menjadi U berapa? N-nya diganti 22. U22 sama dengan 10 dikali berapa, Nah? Dikali 22
ditambah 3. Ini pelajaran kelas 2 sih. Jadi kalau suku ke N, kalau N-nya diganti suku ke 22, maka N-nya harus ganti bilangan itu. Itu ya. Coba kita kalikan yuk. 10 kali 22. 20 ditambah 3. Berarti suku ke 22 itu 123. Yang satunya, suku ke 24. Suku ke 24. Berarti U24. Berarti sama dengan 10 dikali 24 ditambah 3. Berapa ini? 240 Tambah 3. Berarti 243. Pertanyaannya adalah hasil penjumlahan. Berarti penjumlahan suku ke-22 sama suku ke-24. Berarti berapa? 22 ditambah 24. 4, 6. 4, 6. 6. Ini ya. Oke. Berikutnya, ini yang akan kita bahas di berikutnya di bab setelahnya perbandingan. Jadi ada pertanyaan begini. Ani menabung sebesar 800.000. Sudah punya uang nih Ani. 800.000. Pada sebuah bank yang memberikan suku bunga. Nah, ini ada bunga-bungaan. Bunganya 16% per tahun. Kemudian pada saat diambil, ternyata tabungan Ani, ini A mula-mula ya ini, AM, A mula-mula. Terus pas AD, A saat diambil, ternyata uangnya jadi berapa itu? 992.000. Ini ya. Berarti bunganya sendiri berapa, nah? Bunganya sendiri berapa? Atau uang lebihannya berapa? Kurangi 800.000. Berarti bunganya aja ada berapa? Dapat berapa? 192.000. Nah, bunganya 192.000. Dan ini secara uangnya, tapi secara persentasenya dapat 16% per tahun. 1 tahun itu berapa belas bulan? Apa, Ana? 1 tahun 12 bulan ya? bulan. Pertanyaannya, berapa lama Ani menabung? Lama menabung. Nah, ini sebenarnya ada aturannya. Kalau kita pengen tahu berapa lama nabungnya, jadi logikanya begini. 16% bunga itu kan 16% per tahun kan gitu. 16% per tahun dari uang mula-mula. Berarti nanti kalau 1 tahun ya, kalau kita nabung 1 tahun berarti nanti bunganya 16% dari 800.000. Coba sih kita hitung berapa sih 16% dari 800.000. Ding. Coret. 16 kali 8. 6 kali 8. 4. 8. Berarti nanti bunganya aja 128.000. Mana nih? Hapusnya. Ini salah. Jadi bunganya aja itu 128.000 itu kalau nabung setahun. Nah, ini pertanyaannya, berapa lama ini kan kita nggak tahu berapa. Maka kita bisa menggunakan aturan, ini agak panjang sih. B sama dengan persen bunga ya, dikali N per
12. N itu banyaknya bulan. Dikali uang mula-mula. Saya uang mula-mula. Jadi tadi, kalau di Indonesia biar enak. Oke. Saya ulangi lagi. Bunga itu sama dengan persen bunga dikali N per 12 dikali uang mula-mula. Ternyata kan saat kita hitung tadi bunganya kan 192.000. Ini ya. Terus dapat 16 per 100%. Dikali kita nggak tahu berapa bulannya. Dibagi 12, uang mula-mulanya 800.000. Coret, 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 coret. Coret-coret berarti berapa ini? Ini 3, ini 2. Gitu ya. Jadi 192.000 sama dengan 16 kali 2, 32. Berarti 32 per 3 N. Berapakah N? Nah, kalau kayak gini, jadi N sama dengan ini dipindah ke sana, kali silang ke sana, jadinya 192.000 dikali 3 per 32. 3. Coret, coret. Pakai kalkulator aja lah ini nanti. Langsung aja, nggak ngitung manual. Mana ini kalkulatornya? Berarti 192 dikali 3, 192 dikali 3 dibagi 32. Berarti ini nanti 18. Berarti ternyata butuh 18 bulan. Gitu ya. Oke. Nah, untuk yang nomor 3 biasa ya, kita sepertinya sudah bisa. Yang nomor 3, X dijumlahkan sama X. Berapa ini Hana? Coba, bisa nggak dikerjakan yang nomor 13 ini? 4X sama min 8X. Berapa? Min 4X. Terus 12Y sama 5Y. 17Y. Terus min 10Z sama min 7Z. Min 17Z. Oke. Nah, berikutnya sekarang yang nomor 14 ini tentang himpunan. Kalau S-nya 1 sampai 10, kemudian A 13579, B 2357, berarti pertanyaannya adalah A irisan B yang komplement. Komplement itu selain ya. Selain A irisan B. Oke. Sekarang kita harus tahu dulu A irisan B-nya berapa, Hana? Irisan itu yang sama loh ya. Yang berapa? Berarti yang sama apa aja? 3, 5, 7. Berarti kalau A irisan B yang komplement atau yang selain 3, 5, 7, yang selain A irisan B, berarti apa aja? Apa aja, Hana? 1. Terus? 1, 2, 9. 4. Satu dong. 4. Terus? 6. 6, 8, 9, 10. Oke, gitu ya. Untuk yang ini. Oke. Berikutnya. Nah, diagram panah. Waktunya mau habis, apa? Diagram panah berikut menunjukkan relasi dari himpunan A ke B. A 1 ke 1, 2 ke 4, 3 ke 9, 4 ke 16. Ini kira-kira relasinya apa? 2 ke 4 itu diapakan? 3 ke 9 itu diapakan, Nana? 4 ke 16 diapakan? Dikali Di pangkat 2 ya, Hana ya.
di pangkat 2. Nah, dalam relasi, ini pelajaran kelas 8, dalam relasi, yang ditanyakan ini apa? Tolong dibaca. Daerah hasil dari relasi. Daerah hasil itu daerah yang dikasih panah atau yang ditunjuk panah, yaitu daerah B. Oke, daerah B yang ditunjuk panah. Apa aja berarti daerah hasilnya? Bilangan apa aja yang merupakan daerah hasil, Hana? Bisa dibaca berapa aja? Daerah apa, Bu? Daerah hasil. Daerah hasil itu daerah B. Semua bilangan yang ada di B, tapi yang terkena panah. Berarti apa? 1, 4, 9, 16. Jawabannya A, B, C, D yang mana? B. B. Oke. Berikutnya yang nomor 16. Ya Allah, salah. Yang nomor 16. Ada 4X ditambah 7Y sama dengan 2. Satunya berapa? 3X ditambah 2Y sama dengan minus 5. Pertanyaannya adalah 2X kurangi 3Y berapa? Nah, untuk mengerjakan soal ini kita menggunakan yang disebut dengan sistem persamaan linear. Maksudnya apa? Kita harus memilih antara X sama Y ini harus ada yang disamakan. Kan ini 4 sama 3, kan nggak ada yang sama kan bilangannya. 7 sama 2 ini kan nggak sama. Maka kita harus bikin salah satunya harus sama. Misalnya kita pengen menyamakan yang X. Nah, supaya sama 4 sama 3 KPK-nya berapa, Hana? 1. KPK. Kelipatan. 12 ya. 4 sama 3 loh. 12. Iya, Bu. Berarti 4 supaya jadi 12 harus dikali berapa, Hana? 3. Yang 3 supaya jadi 12 harus dikali 4. Gitu. Maka semua yang bagian atas harus dikalikan 3, semua yang bagian bawah harus dikalikan 4. Berapa? Berarti ini 12X ditambah 21Y sama dengan 6. Terus 12X 12X ditambah 8Y sama dengan minus 20. Kemudian kita kurangkan. 12 kurangi 12 habis. 21Y kurangi 8Y berapa, Hana? 13Y ya. 13. 6 dikurangi minus 20. 6 kurangi minus 20. Berapa? 26. Berarti Y sama dengan 26 bagi 13. Berarti Y-nya berapa? 2.